Lebih dari setengah abad lalu, becak mengalami kepunahan di Jakarta. Becak memang pernah menjadi raja jalanan ibu kota kala itu. Disinyalir, becak yang mayoritas dulu diimpor dari Tiongkok menjadi sarana transportasi favorit sejak 1936 di Jakarta. Namun, masa keemasan becak harus berakhir dalam kurun 1960-an hingga 1980-an ketika Gubernur DKI Jakarta kala itu Ali Sadikin menghapus keberadaan becak karena dinilai tidak masuk kategori alat transportasi umum. Kan lewat ke sini udah nggak dagang, dari belakang langsung cerewet aja main tarik-tarikan. Saya kan sedih pulang nangis, istri nanyain mana becanya, kena keambil Satpol PP. Hadir sejak awal abad ke-20, becak punya sejarah panjang di Jakarta. Tahun 1970, Gubernur Ali Sadikin telah mengeluarkan instruksi melarang produksi dan masukan becak ke Jakarta. Peraturan daerah atau Perda pun disahkan pada tahun 1972. 20 tahun berselang, becak masih beroperasi hingga resmi dilarang di zaman Gubernur Suprapto tahun 1985. Namun, di tahun 1998, Gubernur Sutioso sempat mengizinkan kembali becak masuk ke Jakarta. Alasannya kala itu mengatasi krisis ekonomi. Namun, kebijakan itu hanya berlangsung sepekan. Izin operasi becak kemudian dicabut. Tapi 1.500 becak terlanjur datang ke ibu kota dari Bekasi dan Karawang, Jawa Barat. Pembersihan becak terus dilakukan hingga tahun 2001, tapi hingga kini becak masih beroperasi diam-diam di sejumlah wilayah ibu kota. Saya narik becak itu dari tahun 82. Nah, sejarahnya saya bisa dari bujangan sampai sekarang itu narik becak karena yang saya dirasakan penghasilan tuh yang enak, santai gitu, bisa nyekolahin anak sampai tuntas. Alhamdulillah anak saya kan sekarang biar bapaknya tukang becak, nah anaknya alhamdulillah kerjanya tuh sampai hari Jumat, Sabtu, Minggu libur, nah gitu. Jadi perjuangannya dari dulu, dari zaman Gubernurnya Sutioso, becak saya udah habis 27, tinggal 3. Nah ganti lagi Pak Wijibowo tuh, yang Pak Wijibowo terus gubernurnya Pak SBY, aman tuh 10 tahun. Nah bisa tercapai lagi becak saya sampai 27. Nah dari situ ganti lagi kan. Yang paling habis pun zaman Sutioso lah, kayak perang ke kampung-kampung udah dijeburin, diambil itu. Nah ada gerakan lagi kemarin-kemarin tuh zaman Ahok, kena saya becek tuh kena 4. Kini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan pernyataan akan menghidupkan kembali becak yang telah menghilang dari Jakarta selama lebih dari 30 tahun. Pernyataan ini belakangan menuai kontroversi lantaran bagi sebagian pihak, melegalkan becak bisa menjadi salah satu sumber kemacetan dan kesemrawutan baru di jalanan ibu kota. Menurutnya, becak merupakan moda transportasi warga di perkampungan. Ia pun menegaskan bahwa becak hanya akan beroperasi di jalan lingkungan, bukan di jalan protokol utama Jakarta. Bentuknya sebaja itu dari dulu memang gantinya ganti-ganti, cuman terbentuk sebaja ini karena teman-teman ini ya sampai ke sono kemari. Tadinya kan Pak Muhtar ketuanya, sekarang diganti sama Pak Rasdullah itu. Nah gimana nih supaya kita ada tanda, supaya kita rapi, diketahui, jangan sampai becak luar masuk-masuk. Tadinya kan begitu. Nah dan waktu Pak Anies ngomong waktu debat di Metro TV juga mana juga kan begitu. Saya tidak mengundang becak dari luar, mau menertibkan becak yang ada di Jakarta sebaja. Cuman kan namanya mungkin Pak Anies belum ada payung hukumnya, jadi dia belum berani ngambil becak yang dari luar. Sebenarnya kan suruh dipulangkan, jadi ngondenir yang ada aja dulu.
Nggak ada syaratnya, yang penting ikutin pelaturan, jangan sampai ke jalan raya yang nggak boleh gitu. Jadi kita kan hanya pemukiman, jadi nyebrang boleh, kalau kita mangkal di jalan Telukong itu udah nggak boleh. Ya saya kan udah ngarahkan ke ke para penarik ya, kalau kamu seandainya udah ini kena, saya nggak tanggung jawab, karena kesepakatan waktu di kelurahan aja ada surat perjanjiannya, ada kontraknya itu jelas-jelas kalau mangkal nggak boleh itu, kecuali udah sore gitu. Ada udah pedagang kaki lima kan sama-sama membutuhkan, jadi orang yang mau belanja kalau hanya di gang aja kan kadang-kadang suka nunggu, kalau nggak sampai ke jalan rayanya, yang penting kan udah sore aja gitu, ada waktu tertentu ya. Kalau nyebrang melintas nggak jadi masalah, yang penting kan ini nggak terlalu kayak model protokol jembatan tiga ke sono kan nggak boleh, itu jalan itu Bagus Angke depan Pajar emang itu udah sama sekali udah nggak boleh itu ya. Ini makanya ini kan ini tanggul kali, sini kali tengah-tengah Telukong mau nggak bisa kemana-mana, makanya dari sini ke pasar, dari pasar ke sini aja udah, jadi nggak ada terlalu ribet kayak yang daerah isinya kayak tuh Bagus Angke emang itu udah. Nah ya sedih orang gimana kan, saya dari Pajar itu jam 4 sore kalau nggak salah tuh ngarik itu ke Pajar. Nah pas di gang itu jalan pabrik tahu tuh di situ kan, lewat ke sini udah nggak dagang, dari belakang langsung serewot aja main tarik-tarikan. Saya kan sedih pulang nangis, istri nanyain mana becanya, kena keambil Satpol PP gitu. Cukup membantu lah, misalnya kita yang penting jangan kita tidur di jalan raya, kita tidur di gang begini kan enak, nggak ada yang, kalau dulu kan waduh lagi zaman tidur boro-boro tidur naruh beca mau makan aja, kita mau makan ngumpetin beca dulu gitu. Jadi sekarang mau makan samping, yang penting jangan ngeganggu di jalanan, kita makan di warteg udah tenang gitu, nggak ada takut digaruk. Iya, pokoknya udah sama Satpol PP kelurahan mana udah saling kenal lah gitu, ya bisa berbaur. Saya begitu doang, berterima kasih kepada Pak Gubernur gitu, bisa ngasih arahan ke bawahnya. Jadi nggak shelter itu dari Pak Lurah, itu pertamanya ada 3 sih. Pertama yang dibikin shelter itu di pasar, terus yang kedua di Jalan Beraya Kampung Gusti, yang ketiga Jalan Pajar Wijaya situ. Itu pelaturan di situ, jadi pangkal, jadi orang nyari oh di sini pangkalan gitu kan, keluar satu ngatur itu, jadi ada di dalam. Jadi orang itu nggak boleh berhenti sembarangan apa gimana tuh, Pak? Di mangkal di dalam, kalau mangkal di luar terus kan di pasar tuh lewat itu. Jadi kan di sini dari gang itu shelter yang pasar, antri dari sono satu keluar, ini masuk gitu, jadi nggak macet, nggak berantakan gitu. Jadi kayak pangkalan lah ibaratnya gitu ya? Iya, pangkalan. Ya model saya kan di sini kalau ada kan berapa orang nih, di sini 4 orang atau 5 orang, hanya gantian gitu. Antri sistemnya. Ini kan misalnya saya nih tem 1 nih, karena teman-teman belum ada, saya narik, berbalik lagi saya terakhir, yang ini narik gitu. Ya, kita organisasi yang ada iurannya itu dari bulan 3. Jadi saya pungutin kan yang ikut organisasi itu 10.000. Jadi yang ikut-ikut, yang enggak ya nggak apa-apa gitu kan. Itu yang orang rasain dia juga kan. Satu contoh kan, buat yang sakit ada 200, kalau yang meninggal ada 400. Nah di sini yang meninggal udah asli tukang becanya 1 kemarin tuh tanggal 2 hari Minggu itu kan, alhamdulillah kita bisa ada minta tolong, ada ambulan gitu, ada yang ngurusin itu. Yang sakit dapat 200, tergantung sakit-sakitnya yang parah. Kalau misalnya sakitnya parah ya tergantung ada keuangannya di saya, itu dari anak-anaknya itu iuran 300, 200 gitu. Iurannya dipatokin Pak per bulan berapa? Per bulan 10.000 itu mencakup semua ongkos saya kalau kemana-mana. Model kemarin kan 3 hari itu dananya dari mana, saya kan nggak bisa narik, jadi ngambil dari iuran dari situ. Ya saya sebagai ketua juga kan nggak semena-mena kita makan mentang-mentang ada duit orang ya. 15.000 patokannya gitu. Dan jadi komunitas baca berapa? Komunitas baca yang masuk dari pertama itu ada 286.
beca. Jumlah di sini Trungkong ini. Ya sekarang yang ikut ke sini ya yang masih tertib gitu. Ada yang sebulan ngasih paling ya gitu, sebulannya ada pemasukan paling 600. Itu dari 200 itu hanya untuk daerah Pejagalan ini. Penjagalan ini aja. Kalau seluruhnya ada Kalau seluruhnya Sebaja 1685. sampai saat ini. Ya sampai saat ini yang masuk ke Dinsub aja, ke Balai Kota Dinsub ya, yang terdaftar. Ya konfliknya yang saya alami ya memang saya pribadi ya dari tahun itu yang saya pribadi konfliknya ke waktu saya zaman Garukan sono sini, saya pernah ngalamin sekali itu di Pajar jam 4 sore itu konfliknya. Emang jadi prihatin. Waktu itu kan di sini kan masih rame tangguh, masih bongkaran tuh nyari duit paling cepet itu. Biar harganya ongkosnya murah. Kalau nggak salah lagi bongkaran ini 2001 ongkos dari sini ke depan masih 500 kayak ke pasar. Lebih cepat. Iya. Semakin komplit itu masih banyak warganya jadi nyari duit cepet. Nah sekarang ongkosnya agak lumayan, dari sini kan tergantung dari orangnya, ada yang ngasih 7.000 nih komplit sekarang, ada yang 10.000. Cuman istilahnya kesulitannya di sini kan kadang-kadang sekarang kan zamannya online, jadi memang rezeki nggak kemana-mana sih, iya nggak kemana-mana, namanya rezeki. Kadang-kadang ya pendapatan tuh menurun gitu. Pak Idim sama rekan-rekan Sebaja masih pertahanin beca gitu. Ya itulah mungkin penghasilannya ini kan kita enak, kita mau istirahat juga nyantai. Model saya kan kita kemana-mana, kita ada keperluan keluarga, nggak diusul-usul misalnya oh kerja nih harus kerja, enggak, kita nyantai begitu itu, nggak jadi istilahnya nggak terikat lah gitu. Kalau yang saya model saya gini kan langganan, tadinya kan punya langganan enak ya, sekarang ngurusin ini sering jalan ke sono kemari jadi saya langganan tunda kasih temen. Apa mungkin karena salah satu alasannya apa, transportasi tradisional gitu? Ya tradisional, jadi istilahnya kan bebas polusi, nggak ada polusi, jadi kerusakan sedikit-sedikit saya bisa saya kerjain sendiri gitu. Saya jarang bawa ke bengkel, jadi ada kerusakan saya sendiri ya, kecuali ya beli bahannya gitu. Malah teman-teman banyak kalau yang bikin-beginian lari ke saya minta bantuan, kan di sini ada bor ada apa gitu. Tapi sekarang alhamdulillah semenjak Bapak Gubernur ini saya bisa sama RT RW koordinasi ke Pak sampai ke Paluranya, Satpol PP-nya bisa ngobrol bareng, ngopi bareng gitu ya. Saya sampai tahu kecamatan, sampai tahu ke Balai Kota, tahu kantornya Dinsub. Nah inilah karena kita ini punya pemimpin yang pro rakyat miskin gitu. Nah itu selama pokoknya sedikit banyaknya saya bisa bantulah sama yang membutuhkan. Karena kan dari kampung datang mau narik beca kan nggak ada modal. Nah ada beca gitu. Yang cocok di beca seterusnya, tapi yang nggak cocok hanya sekedar pelarian gitu. Sebenarnya di Jakarta nganggur, kalau udah dapat kerjaan pindah gitu. Tapi ada yang narik bajai juga. Mang Idim katanya ada beca nganggur nggak? Ini lagi bajai lagi sepi, setorannya mahal. Ya udah banyak gitu. Malah yang supir juga larinya ke beca gitu. Karena santai. Santainya apa? Oh saya tergantung kitanya nih. Kalau kita pagi-pagi tahu waktu ada anak sekolah kan. Nah udah anak sekolah kita bisa istirahat nyantai gini. Nah udah jam keluar anak sekolah bisa kita gerak. Jadi nggak difokuskan gitu, nyantai tapi alhamdulillah yang penting tukang beca itu jangan judi, jangan main lah minum-minuman. Saya juga anggota saya serahkan begitu, jangan sampai ke situ. Ya harapannya ya supaya benar-benar diatur tertib kan. Ini saya kalau jalan mah ini harus punya koperasi untuk tukang-tukang beca juga gitu. Jadi kan gubernur itu mengarahkan jangan sampai diajarin sama pemerintah. Model ini aja saya kan nggak diajarin pemerintah, cuman contoh gimana baiknya gitu. Cuman Pak Gubernur dulu waktu saya ke sono katanya mau ke sini, mungkin sampai sekarang nggak ke sini-sini ya Pak Anies gitu. Kini beca telah dilegalkan oleh Gubernur DKI Jakarta sebagai moda transportasi ramah lingkungan.
Para penarik becak pun kini tak perlu khawatir terjaring razia Satpol PP, karena saat ini sudah disiapkan lokasi shelter becak terpadu. Shelter becak terpadu tersebut tersebar di 3 titik sekitar Pasar Teluk Gong, Pejagalan, Jakarta Utara. Di antaranya ada di Jalan K, Jalan B, dan Jalan Fajar. Shelter ini dibuat demi mengatasi kemacetan dan kesemrautan di area tersebut.